Macam-macam tarif pajak. Tadi ada namanya tarif pajak tetap yang pertama, yang kedua tarif pajak proporsional, yang ketiga tarif pajak progresif, dan tarif pajak regresif. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tarif pajak tetap? Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tetap dan tidak berubah. Misalnya, tarif pajak atau biaya matre. Nah, tarif pajak ini tetap biasanya bersifat tetap. Misalnya matre 3.000 dan matre 6.000. Bahkan sekarang ada namanya matre 10.000. Lalu yang kedua ada namanya tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan menggunakan presentase yang tetap untuk setiap dasar penggunaan pajak. Biasanya tarif pajak proporsional ini digunakan pada pajak bumi dan bangunan dengan presentasi 0,5%. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Jadi tarif pajak proporsional ini biasanya digunakan untuk menghitung pajak bumi dan bangunan. Jadi rumus pajak bumi dan bangunan itu 0,5% dikali 20% kali nilai jual pajak kena pajak. Jadi keterangannya itu sebelum menjawab soal pajak bumi dan bangunan, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan NJOP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak, kemudian NJOPKP adalah nilai jual objek kena pajak, lalu NJOPTKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, khusus untuk pajak bumi dan bangunan, NJOPTKP-nya atau nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya itu sebesar 12 juta rupiah. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan presentasi nilai jual kena pajak atau NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi rinciannya sebagai berikut. Objek pajak untuk perkebunan itu sebesar 40%. Kalau untuk objek pajak pertambangan juga 40%, objek pajak kehutanan itu sebesar 40%, serta objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari nilai jual objek pajaknya. Seperti misalnya kalau nilai jual objek pajaknya lebih dari 1 miliar, berarti presentasi nilai jual kena pajaknya atau NJOPKP-nya itu sebesar 40%. Sedangkan nilai jual objek pajaknya yang kurang dari 1 miliar, presentasi nilai jual kena pajaknya itu sebesar 20%. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi di contoh soal ini sudah diketahui, kita baca dulu soalnya. Pak Amir memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan harga jual tanah 90 juta rupiah dan harga jual bangunan 50 juta rupiah. Maka PBB atau pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Amin adalah titik. Jadi kalau kalian sudah mengetahui cara menghitung pajak bumi dan bangunan, kalian juga bisa menghitung pajak bumi dan bangunan untuk rumah kalian. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara penyelesaiannya. Dari rumus tadi, kalian harus mengetahui. Nah, di keterangan tadi ini, kalian harus mengetahui yang mana itu termasuk NJOP-nya, mana yang dimaksud dengan NJOPKP-nya di soal tadi. Kita bahas satu persatu ya. Nilai jual objek pajaknya. Nah, di dalam soal tadi, nilai jual harga tanahnya Pak Amin itu sekitar 90 juta
rupiah. Yang 90 juta rupiah itu termasuk nilai jual objek pajaknya ya, 90 juta rupiah. Kemudian kalian juga harus menambahkan nilai jual objek pajak untuk bangunannya, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ditambahkan 140. Jadi kalau dijumlahkan itu nominalnya 140 juta. Kemudian NJOPTKP, nilai jual pajak tidak kena pajak. Tadi disebutkan bahwa khusus untuk PBB, NJOPTKP itu sebesar 12 juta rupiah. Yang tidak kena pajak itu 12 juta rupiah. Kemudian 140 juta rupiah kalian kurangi 140 juta rupiah kurangi 12 juta. Jadi hasilnya 128 juta. Kemudian tarif pajaknya gimana? Tinggal dimasukkan rumusnya tadi, 0,5% dikali 0,5% kali 20% kali NJOPKP atau nilai jual objek pajak kena pajak. Jadi 0,5% dikali 20% kali 128 juta. Jadi kalau dijumlahkan nominalnya itu sekitar 128.000. Jadi PBB yang harus dibayar Pak Amir sebesar 128.000.